Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Mari sama-sama kita mulai taklim dengan sebagaimana biasa dengan baca beberapa buah surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk ala libur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. Ala hadini wa kulli amal salih ala hayratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'i sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar من شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع القرى بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وأمتنا ومشاينا وسدنا وقربتنا ولمن حب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معهم هذا الكتاب شيء مرضى إلا سكن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu Al-Fatihah untuk ahli kubur kita niatkan masih. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم ودرهم من شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali taklim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan secara pribadi selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan amal kita yang selama ini enggak sempurna. Membanyakkan amal kita pahalanya meskipun sedikit, ya, dan mengampuni segala kehilapan kesalahan dosa kita. Dan tahun ini mudah-mudahan kita lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi, dan mudah-mudahan kita lebih ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 107. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an yuftaha laka babur raja'i fashhad ma minhu ilaika. Wa idza aradta an yuftaha laka babul khawfi fashhad ma minka ilaihi.
Idza aradta, apabila engkau mengharapkan, menginginkan ayyubtaha, dibukakan, laka bagimu babur rojai, bab tentang roja, fashhad, maka lihatlah olehmu, ma minhu ilaihi, apa-apa minhu yang dari Allah yang dikaruniakan kepadamu. Wa idza aradta, dan apabila engkau menginginkan, dibukakan oleh Allah laka bagimu babul khaufi, bab tentang khauf, fashhad, maka lihatlah olehmu, ma minka ilaihi, apa-apa yang engkau persembahkan, ilaihi, kepada atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pagi ini kita akan bahas satu bab tentang khauf dan roja, ya. Seperti yang saya share di grup, ya. Judulnya ini, khauf, roja, atau roja dan khauf itu harus ada, melekat pada diri kita. Bukan hanya kajian aja. Kita ngaji udah lepas kupingnya, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping, udah. Roja itu harus melekat pada diri kita, pada sifat pribadi. Apa itu roja? Roja bukan roja'a. Kalau ro, jim, ain itu kembali artinya. Tapi roja'a, a bukan ain. Roja itu adalah rasa harap. Rasa harap itu selalu mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, sholat. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak sholat kita diterima atau tidak itu? Nggak tahu kan? Nah, disitulah kita harus roja, mempunyai sifat roja, penuh harap, cemas, penuh harap akan karunia Allah supaya kita diterima pahalanya. Bapak tahu nggak sekarang kita lagi sakit? Nggak tahu kan? Nah itu, jadi selalu dalam kehidupan kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu apakah kita diterima atau tidak, dosa kita apakah diampuni atau tidak. Ini yang kita harus melekat pada diri kita. Sifat roja. Kalau khauf artinya takut kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah. Takut kepada apa? Kepada ancamannya, kepada siksanya. Kita nggak tahu amal kita yang sedikit barangkali tidak bisa nambelin, barangkali tidak bisa nutupin keburukan-keburukan kesalahan kita. Ya, saya contohkan satu aja kecil. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita di muka bumi ini, tujuannya nggak ada lagi untuk ibadah. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu contoh. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Tapi kita mengisi hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, minggu ke tahun. Nggak usah setahun, kita cek satu hari. Nah, posisi kita yang diberikan ke muka bumi ini untuk ibadah, apakah banyaknya untuk ibadah atau untuk dunia aja? Saya mau tanya, banyak kan digunakan untuk ibadah apa untuk dunia kita? Tuh, dari situ saja kita kayaknya, ya Allah, takut kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ibadah cuma di masjid doang. Masjid 15 menit kali 5 70 menit. Itu pun kalau 5 waktu. Kalau 2 waktu, kalau 3 waktu. Selainnya apa? Kita isi waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat untuk akhirat kita. Ngobrol yang enggak ada tujuannya, ya. Sana ke sini nggak ada apa tujuannya, apa maksudnya, dan banyak kita mengisi waktu-waktu kita dihabiskan untuk kehidupan dunia. Karena itu dari sisi contoh kecil saja tentang waktu, kita rasanya harus takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena nanti dalam kehidupan akhirat itu orang opsinya ada 2. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Nah, kalau dia nggak ada khauf dari sekarang, nggak takut ancaman Allah, takut azab Allah, masa mau-maunya dia. Nah, kita juga yang mudah ibadah begini, belum tentu ibadah kita diterima. Jadi sifat roja, sifat khauf itu harus ada pada diri kita, nempel seperti mata uang 1000 atau 500 tuh. Sebelah kirinya Garuda, sebelah kanannya 100, 2000, itu melekat. Artinya melekat apa?
Ya, uang recehan yang kelentingan itu yang bernilai, dia bisa bernilai kalau masih ada satu sebelah kirinya lambang Garuda, sebelah kanannya lambang 1000. Tapi kalau udah pecah begitu, itu udah nggak ada nilai. Seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, itu dia bernilainya hidupnya dia. Kalau dia selalu punya sifat khauf roja, khauf terus setiap hari. Sholatnya dia mengharapkan, ya Allah, terimalah amal ibadah saya yang sedikit dengan pahala yang banyak. Ya Allah, sempurnakanlah pahala saya. Amal ibadahnya meskipun gak sempurna. Sholat khusyuk tadi, sholat subuh aja tadi, baca khusyuknya apa enggak khusyuknya itu? Yang kita yang tahu yang terjadi tadi. Nah, itulah kita perlunya sifat khauf dan raja. Nah, sekarang pasal ini menjelaskan bagaimana kita menumbuhkan sifat khauf dan raja atau raja dan khauf itu pada diri kita yang harus ada. Gitu. Ya. Minimal 2 lah sifat. Jangankan sifat Allah yang 99, yang 2 lah. Sifat khauf dan raja ini. Nah, untuk menumbuhkan itu, Sayyidina Athaillah dalam kata hikmah ini menjelaskan caranya adalah iza aradta ayyubtaha laka babur raja fashhad ma minhu ilaika. Apabila kita ingin dibukakan hati kita pintu roja, melekat pada diri kita sifat roja, maka caranya fashhad ma minhu ilaika. Lihatlah olehmu ma minhu ilaika, ma semua atau karunia, minhu dari Allah ilaika kepadamu. Lihatlah oleh hati kita, jangan oleh mata kita. Mata kita kadang tertutup oleh dunia, ya. Lihatlah oleh mata betapa besar karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke, rajin-rajinnya merem kita, jangan melek aja. Rajin-rajin merem bukan ngantuk, tidur, merenung. Ya, rajin-rajinlah kita memikirkan karunia Allah begitu besar pada kita. Ini udah tahun 1447. Ya, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, kita masih bisa jalan, masih bisa makan nasi uduk, masih bisa makan roti. Betapa banyak orang yang udah nggak bisa lagi. Jalan nggak bisa, makan gini boro-boro, makan gini ya, makan opor aja udah nggak enak, mati. Bersyukurlah kita. Nah, dari situ kita begitu banyak karunia Allah pada kita. Maka kalau kita sudah melihat dari karunia, rasa harap, mengharapkan rahmat dari Allah. Ya Allah, terima kasih atas anugerahmu, saya pagi ini dibangunkan dari tidur saya. Berapa banyak orang yang tidur enggak bangun lagi, out dia dari dunia ini. Betul Pak? Makanya kita selalu doa itu, begitu bangun tidur. Tadi lupa enggak bangun tidur doa? Lupa kita. Padahal dianjurkan kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya lagi dari mati kecil saya, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita dikembalikan nanti. Alhamdulillah masih bisa kita sholat berjamaah, masih bisa kita ngaji. Jadi lihatlah dunia karunia Allah yang diberikan kepada kita. Apakah yang khusus nempel pada kita, dari keluarga kita, harta kita, kedudukan kita, semuanya itu adalah karunia-karunia Allah. Gitu caranya, ya, agar kita nempel sifat roja pada diri kita. Kadang-kadang nyelonong sih, pikiran dari Allah, kekuasaan Allah. Sekarang kita masih di masjid, pikirannya udah di Bandung. Betul Pak? Sekarang kita masih sholat nih. Jam 8 ada orang yang mau bayar utang. Udah pikirannya ke sono. Padahal dari sini sampai jam 8, 2 jam belum tentu kita masih hidup. Jadi pikiran kita sudah melampaui kekuasaan Allah. Kadang-kadang begitu pikiran kita.
Sehingga kenapa? Sehingga hidup ini sesuai dengan logika kita. Gitu. Padahal hidup ini bukan sesuai dengan logika kita, Pak. Kita udah ditentuin oleh Allah. Gitu. Maka orang betapa banyak orang yang stres dalam hidup, kenapa? Karena dia telah menentukan hasil dari usaha. Dia usaha nih, oh nanti keuntungannya sekian bulan depan. Oh sekian. Begitu nggak berhasil, stres dia, Pak. Kenapa? Karena dia sudah melampaui dari tangan Allah. Tugas kita hanya usaha. Ibadah itu, sholat kita ya usaha saja karena melaksanakan perintah Allah. Bukan saya pahalanya segini. Nanti saya pahalanya segini, kemudian saya sholat duha, nanti rezekinya segini, dengan rezeki. Tak gitu. Jadi kita sudah melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang yang stres ketika harapannya tidak sesuai dengan keinginannya, ya fakta terjadinya tidak sesuai, maka dia stres. Udah stres, stroke. Udah stroke, 2 truk. Betul kan? Kenapa sih bisa terjadi gitu? Karena dia melampaui kekuasaan Allah. Itu kenyataan itu hak prerogatif Allah. Kita nggak boleh menentukan hasil, hanya sebatas ibadah maksimal, usaha maksimal. Jadi penuh harap selalu dalam dirinya, mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah tuh, ya. Kemudian wa idza aradta ayyubtahalaka babul khaufi fasad ma minhu ilaihi. Apabila kita mengharapkan, kita nempel dibukakan oleh Allah bagimu babul khaufi, tentang bab khauf, rasa takut, ya. Takut sama Allah. Ini kan karena kita udah berani banget sama Allah. Kita nggak bicara orang Israel ya. Nggak berbicara kita aja lah, ngomongin itu silahkan aja mereka itu ya, yang nggak tahu yang nggak tahu hukum Allah dilanggar. Tapi kita selaku Muslim, ya, rasa takut kita makin kikis sekarang kecil. Boro-boro lebih takut kita sama lampu merah, lebih takut sama orang daripada sama Allah. Betul nggak? Kalau dia lebih takut sama Allah, maling nggak ada kan? Iya, maling kan takutnya sama manusia, takut ketahuan orang. Sama Allah takut ya? Enggak. Gitu. Cobalah kita aja, nggak usah lah. Maling lah biar di luar kita. Kita aja. Kita lebih malu sama orang daripada sama Allah Subhanahu. Betul Pak? Betul? Lebih malu ketahuan orang, keburukan kita, kekuatan kita. Ya, makanya kita tutup-tutupi itu, sengaja kita tutupi. Nggak tahu bahwa Allah itu menyaksikan kita. Tuh. Kalau orang-orang yang sudah mau ma'rifat sama Allah, dia selalu punya sifat musyahadah. Musyahadah itu selalu merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada monitor CCTV yang selalu melihat. Kenapa orang kerja itu perlu mandor? Tahu mandor, Pak? Ngawas. Ya, pengawas, waskat kalau di kantor itu pengawasan melekat. Kenapa? Karena kerjanya biasanya orang takutnya sama manusia, bukannya sama perusahaan, apalagi sama Allah. Makanya kalau ada mandor rajin, kalau nggak ada mandor kendor, misalnya gitu. Lah kita juga sama tuh. Kadang karakter kebiasaan manusia kebanyakan dia lebih takut sama ketahuan manusia daripada ketahuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita sembunyi-sembunyi aja Allah tahu. Manusia nggak sembunyi tapi Allah tahu. Jangankan yang kita lakukan, jangankan yang kita ucapkan, yang ada diri kita tuh, jangan kita, yang gerentes di hati kita Allah tahu. Ya. Loh, Ustaz ngomong begitu? Iya, orang ayatnya jelas. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kana zalika anhu mas'ula. Sesungguhnya ya, pendengaranmu, penglihatanmu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang ucapkan, apa yang ditanya oleh Allah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun yang kita ungkapkan dalam kesempatan kehidupan ini illa ladaihi raqibun 'atid, kecuali di sana ada 2 malaikat pengawas. Waskat. Sudah ada. Apa itu raqib? Atid. Pernah nggak kita berpikir bahwa kita selalu ada raqib atid? Jarang ya? Ya. Kalau ada orang perasaan yang sudah selalu ini ada raqib atid yang catat saya, ya, gue yakin saya nggak akan berani gitu.
macam-macam. Kenapa? Karena ngawasin. Andai kata nih kita kerja kiri kanan ada yang ngawasin kita, gimana? Gimana kita? Wah, yakin dah. Nggak akan pernah kita nyeleweng, korupsi dan seterusnya. Cuma masalahnya malaikat itu abstrak. Tuh. Kan benar kan Al-Qiyamah ayat 18 Bapak baca lagi nanti itu. Ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang engkau ungkapkan sekarang kecuali di sana ada dua malaikat pengawas yang ngawasin kita, Pak, nyatetin. Catat baik, catat buruk, malaikatnya beda-beda. Keseliru enggak usah dia enggak. Ya enggak akan keseliru gitu. Nanti dibukakan, begitu mau meninggal dunia dibukakan catatan kita. Keluar itu, Pak. Makanya orang meninggal dunia itu ada yang senyum karena catatannya baik ya, dalam hidupnya. Ada yang kayaknya susah, cemberut. Kenapa? Karena ditampakkan oleh Allah kayak video, dibukakan lagi ke kehidupan kita. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Contoh nih, pengajian tiap pagi, Bapak bisa lihat di grup. Apa yang saya ucapkan, itu bisa kita lihat lagi. Seperti itu hidup kita. Cuma kalau ini kan satu pengajian, ini satu kehidupan kita. Nanti diputar lagi tuh, Pak. Malu nggak kita di hadapan Allah itu kalau kelihatan buruk-buruk? Gitu. Ya. Mereka ya hidup itu sekarang ya tinggal kita mau milih. Ya, mau jadi orang baik, baik beneran, Mbak, bukan baik bohongan. Orang kan ada baik-baik bohongan. Dalamnya nggak baik. Enggak, yang namanya itu baik beneran, luar dalam ya itulah ya baik. Gitu. Nah itu apa mau menjadi orang yang baik. Jadi tinggal pilih kita aja. Nah kaitannya dengan pasal di sini, kita mau menemukan rasa roja dan khauf. Katanya kalau pengen sifat roja nempel, lihat karunia Allah. Kalau pengen kita sifat khauf pada diri kita, ya nempel itu, maka fashad ma minhu ilaihi, lihatlah apa yang engkau persembahkan kepada Allah. Malu kita, takut kita. Kenapa demikian? Enggak sebanding, Pak. Kita mintanya surga, tapi sholatnya masih belang bentong. Kadang-kadang susu, kadang-kadang enggak. Oke lah, yang udah sholat, alhamdulillah ya, tinggal ningkatin kualitas kehusuannya. Ini yang nggak sholat mau masuk surga juga, ditanya deh, coba tanya, Pak masuk surga masuk neraka? Padahal nggak sholat, bagaimana mau masuk surga? Jadi kalau kita ingin menjadi khauf, menjadi orang-orang yang punya sifat khauf katanya, ya, maka lihatlah olehmu ma minka ilaihi, apa-apa yang engkau telah persembahkan kepada Allah. Kalau kita sudah persembahkan, apa yang kita persembahkan kepada Allah? Enggak ada lain ibadah, Pak. Yang kita mau persembahkan pada Allah itu ibadah yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita ingin sifat raja, kita lihat ibadah kita. Sholatnya, khusyuknya kurang. Puasanya cuma nahan makan minum saja. Pikirannya enggak puasa, hatinya enggak puasa. Kadang lagi puasa ngomong. Infak, sodako infak dia, tapi ria. Nah, ya mudah-mudahan nggak ada kita ya. Kalau masih ada seperti itu, jadi kita apa yang kita persembahkan kepada Allah itu nggak layak untuk kita untuk masuk surga. Makanya Abu Nawas bersair itu. Apa sairnya kita selalu ya? Ilahi lasturil firdausi wala aqwa ala naril jahannam. Fahabli taubatan wafir dzunub fa innaka ghafirul dzambil ansi. Apa artinya? Kita kan suka sering kita lantunkan, tapi artinya kan enggak diresapi. Ilahi lasturil firdausi ahla. Ilahi ya Tuhanku, lastu firdausil ahla. Kayaknya enggak pantas saya masuk surga. Sudah firdaus. Terus ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa 'ala nari jahimi. Tapi saya sebenarnya nanti enggak kuat kayaknya masuk neraka ya Allah. Nah, jadi kalau masuk surga enggak pantas ya karena amal dikit, masuk surga masuk neraka enggak berani, takut. Ya, enggak kuat. Maka caranya gimana kata Abu Nawas? Ya. Fa inna ghafiruz dzambil azibi. Bukan. Fahabli taubatan
Wahab li taubatan waghfir dzunub. Oleh karena itu anugerahkan ya Allah kepada kami taubatan, pintu taubat. Biar keburukan-keburukan dihapus meskipun buruknya kebaikannya sedikit, tapi kalau keburukannya dihapus, taubatnya terima, maka amal sedikit itu jadi sarana untuk menuju surga. Wahab li taubatan waghfir dzunubi, ampunilah ya Allah dosa-dosaku. Fa innahu fil dzambil azimi, karena sungguhnya Engkau adalah zat yang pengampun dari dosa-dosa besar. Itu menunjukkan kelemahan kita. Kita kan syair kita baca, tapi kalau kita artikan luar biasa. Jadi caranya nggak ada lain. Kalau amal sedikit pengen masuk surga nggak pantas, keburukannya banyak masuk neraka kita takut nggak berani, maka caranya banyak bertaubat, baca istighfar. Ini pahala sedikit, amal banyak, istighfar nggak, cuma tiga, Rasul aja 100 setiap hari. Tambahin istighfarnya 100. Wa inni la astaghfirullah azim fi kulli yaumin 70 ila 100 marrah. Itu kata Rasul. Aku ini yang dosanya udah diampuni, istighfarnya 170 sampai 100. Lah kita yang pahala salatnya belum terima, dosanya banyak. 3 setiap salat. 3 kali 5 15. Malu enggak kita sama Allah? Malu, ya, gitu. Nah, oleh karena itu tumbuhkan tuh ya perasaan, kita renungkan apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih kurang. Ternyata masih levelnya itu. Masih levelnya itu. Tapi syukurlah dapat hidayah kita daripada yang enggak ya. Tinggal ningkatin aja lah ya, ningkatin kualitas ya dari ibadah-ibadah yang kecil. Makanya kita berdoa, ya Allah sempurnakanlah Allah amal ibadah saya enggak sempurna. Banyakkanlah pahala ya Allah dari amal saya yang sedikit, gitu doanya ya. Nah, kayak doa Abu Nawas itu tadi. Maka nggak ada jalan lain katanya, kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tambahin Pak. Ya, baru jalan nggak apa-apa. Kalau dari Pak jangan nunduk aja nanti kepaduk. Jalan biasa aja ngelihat gitu. Ya, sambil jalan hatinya istighfar. Ya Pak ya, ini caranya begitu. Mudah-mudahan kita dari pasal ini ya terinspirasi untuk selalu menerapkan sifat khauf, roja dan khauf pada diri kita. Ya, dia nggak akan pernah diri kita kalau selalu khauf, roja, mengharap rahmat Allah, kemudian juga kita selalu takut sama, nggak akan tergelincir hidupnya itu. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Pasal kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Rubama afada fil lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqin nahari al-basti. Kama qala Allah fil Qur'anil azim, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Rubama boleh jadi kadang-kadang afada Allah memberimu manfaat kepadamu fi lailil qabdi, di dalam malam al-qabdi kesempitan. Malam tastafidhu fi isyraqin naharil basti, yang tidak engkau bermanfaat yahu dari Allah fi isyraqin nahar, dari cahayanya nahari itu siang, al-basti yang al-basti dari kelapangan. Ini kalau kita terjemahkan satu-satunya membingungkan ya. Jadi begini, ya, secara garis besar boleh jadi sesuatu yang Allah memberimu manfaat ya, boleh jadi engkau akan mendapatkan kemanfaatan dari kesempitanmu yang engkau tidak dapatkan ya, manfaat itu ketika engkau lapang. Maksudnya pasal ini menjelaskan tentang apa? Hati-hati kita dalam mensikapi keadaan. Kita biasanya manusia kita nih mensikapi keadaan itu apa? Keadaan itu nggak akan keluar dari dua macam. Itu selalu dia berkait. Kalau lagi senang, pasti kita lagi nggak susah. Kalau kita lagi susah, pasti kita senang. Kan gitu tuh. Kalau kita lagi sehat, pasti kita nggak sakit. Kalau kita lagi sakit, pasti nggak sehat. Kan gitu ya. Nah, biasanya kita dari dua siklus keadaan ini, kita ini kadang-kadang begitu kita mendapatkan kesulitan, ya,
Ini rata-rata manusia akan mengeluh, merasa dia ya begitu mendapatkan kesulitan, sakit sedikit-sedikit, itu dia merasa dalam dirinya putus asa, barangkali tidak ya, tapi merasa dia nggak nggak menerima keadaan itu dari takdir Allah. Beda dengan keadaan ketika dia mendapatkan karunia, dikasih orang uang 1 juta, 2 juta, atau nggak usah 500.000, senang nggak Pak? Oh, senang banget. Contoh kan, ada 2 orang datang, yang satu datang mengutang 500.000, yang satu mau beri uang 500.000 sama kita. Bagaimana sikap kita Pak? Beda nggak? Iya beda dong. Yang mau utang biasanya cemberut sedikit-sedikit. Kalau ada kita kasih, kadang-kadang nggak dikasih, banyak nggak dikasih. Tapi bagi orang yang ada orang yang mau ngasih kita, senang nggak? Kalau perlu, Pak mau minum apa? Kita tawarin, yang kuning, yang putih, hitam, tawarin. Kenapa? Karena dia mau kasih Nah, hati-hati Pak. Jadi keadaan kesulitan kita, kadang-kadang kita ibadah berpengaruh, males, betul Pak? Doa nggak diterima-terima, males. Kadang-kadang kita pilek, pilek ya Wan? Aduh, pilek terus. Beda ketika kita dapat karunia, lagi sehat, makan uduk sampai nambah, enak nih sehat kita, duit ada juga, mau nambah nggak punya uang gimana ya? Ya, beda kita menghadapi 2 keadaan yang memang sudah disunatkan takdir. Itu sunatullah Pak ya. Coba perhatikan ya, lihat kata hikmahnya di sini ya. Itu boleh jadi ketika Allah memberikan sesuatu yang kesulitan, itu engkau akan diberikan manfaat dari kesulitan itu yang tidak Allah berikan ketika engkau mendapatkan kejembaran. Bisa jadi sakitmu itu adalah pengobat dosa, pengampun dosa. Bisa jadi sakitmu itu adalah Allah lagi beri ujian untuk meningkatkan imanmu. Bisa jadi nggak punya ini, kesulitan ini adalah ujian-ujian yang Allah akan berikan pahala yang besar. Yang tidak Allah berikan ketika kita dalam keadaan senang. Tuh. Jadi pasal ini menjelaskan kita harus jeli mensikapi keadaan. Tuh. Jangan seperti manusia kebiasaan yang tadi saya ungkapkan. Contoh kecil ya, ketika sahabat dalam keadaan sulit, dia rajin Pak sholatnya dengan Rasulullah, jamaahnya rajin, terus dilihat oleh Rasulullah. Kesulitannya nggak seperti kita Pak. Makan barangkali pagi ada, sore belum tentu, itu kita yang penting ada masih makan. Tapi sahabat nggak begitu. Membayangkan Pak, kalau satu punya pakaian hanya 1 lembar bagaimana? Dia begitu sholat, assalamualaikum, langsung pulang gantian. Dengan istrinya yang nungguin dia dari masjid untuk sholat. Kan kita bisa bayangkan itu keadaannya. Tapi keadaan yang begitu, kesulitan Allah. Tapi begitu diminta doa 1 kali, 2 kali, 3 kali sama Rasul, minta doakan agar dia menjadi orang yang kaya, supaya dia lebih tenang di masjid, menurut dia. Akhirnya didoakan oleh Rasul, dikasih modal. Bukan hanya doa, kasih modal juga. Perlu kambing bawa. Kambing satu waktu terus bergulir 1, 2, 3, 4 ribuan kambing dia punya. Keadaan salabah ini berarti kesempitan itu lebih baik untuk dia daripada kejembaran. Jadi kita pun berlaku, jangan sampai kita seperti kisah itu. Artinya keadaan kesempitan bisa jadi itu adalah lebih bermanfaat bagi kita daripada yang kita tidak bisa dapatkan dari Allah, daripada kita dalam kejembaran. Intinya apa yang harus kita garis bawahi sekarang? Bersyukurlah apa yang ada pada kita. Itulah yang terbaik yang Allah berikan. Bisa jadi sesuatu yang barangkali kita dalam pikiran kita, enak ini. Ya. Kalau banyak uang, punya kendaraan, semua bisa jalan sini, bisa jalan sini. Barangkali kalau kita punya, kita nggak akan sholat lagi Pak di masjid. Yang kita nggak dapatkan ketika kita lagi
kesulitan. Maka kita tinggal sekarang bersyukur. Bersyukur apa adanya. Itu yang disebut dengan qanaah dalam ajaran akhlak. Alhamdulillah. Tinggal ngukur aja ukuran baju kita dengan badan kita. Jangan ngukur fisik kita ukurannya baju orang. Bisa kesempitan, bisa kegedean. Betul? Pasal ini menjelaskan. Kalau ini yang kita lakukan demikian, maka timbullah rasa sikap syukur. Sifat syukur itu ada dua kemanfaatan. Satu, menjadikan berkah apa yang ada. Yang kedua, akan menarik sesuatu yang belum ada. Ini luar biasanya syukur. Beda dengan kufur. Kebalikan syukur kufur. Ini kufurnya bukan kufur kafir ya. Kufur nikmat. Tidak memberkahkan apa yang ada. Bahkan yang ada juga bisa hilang. Ini tergantung kita mensikapi keadaan. Makanya kita perlu memanage pola pikir kita, kehidupan kita itu. Nah kalau kita bersyukur, Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, Bapak bisa lihat lagi ayat itu. Berfirman, menjelaskan. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kau syukuri apa yang ada, la azidannakum, aku akan tambah. Menarik yang enggak ada. Ini berkah, yang ada berkah, yang enggak ada ditarik bisa jadi ada. Luar biasanya. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau kufur nikmat, ya, lihat, yang ada enggak berkah dan yang ada juga hilang. Bahkan bukan hanya hilang. Inna azabi lasyadid. Nanti azabku sangat pedih. Tinggal kita memanage keadaan. Jadi ngajinya gitu aja. Bagaimana cara kita mengelola mindset pola hidup. Kalau kita pola pikirnya terus menerawang di awang-awang dan keadaan tidak sesuai dengan fakta kenyataan, kita akan dipersulit oleh pemikiran kita. Ya, alhamdulillah saya sudah begini. Udah syukuri saja. Maka di situ nanti akan ditambah-tambah dari job kita apapun dia bentuknya, maka dia akan nambah rezeki-rezekinya. Orang mengenal kita dengan job itu, maka akan terus. Kenapa kita bersyukur? Cuma bersyukur di dalam Islam, ajarannya bukan hanya dengan lisan. Alhamdulillah. Nggak cukup itu. Itu baru lisan. Itu belum sesuai dengan syukur dalam ajaran Islam. Itu mah kebiasaan kita. Dapat karunia, dikasih orang, alhamdulillah. Ditanya orang, Pak sehat? Alhamdulillah, karunia ya Allah. Itu mah hanya ungkapan. Syukur yang sebenarnya adalah tasyarruful abdi ala ma an'amallahu li ajlih. Itu definisinya. Tasyarruful abdi mengtasyarufkan, mengoptimalkan seluruh potensi yang Allah berikan apapun bentuknya li ajlih untuk kepentingan Allah. Dunia yang kepada kita digunakan untuk kepentingan Allah. Bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ibadah pada itu namanya syukur. Gitu. Syukur. Anak nikah. Punya mantu. Syukurannya anggap film. Syukur bukan? Dulu ya. Dulu. Saya bukan sekarang. Dulu kan ada film-film yang gitu ya. Tolong dulu. Saya kan tolong dulu gitu. Ada apa nama itu? Oh, gitu. Saya mau tanya itu, syukur bukan itu? Ya silakan Bapak lihat. Gitu. Itu berarti kalau enggak syukur jangan lakukan. Kenapa demikian? Karena kita sudah dikasih nikmat sama Allah, tapi kita menggunakannya bukan untuk kepentingan Allah. Tuh, hah? Nah iya. Jadi kita yang mikir sekali, oh iya ya. Nah, sekarang saya pernah begitu ya, udah tinggal pernah saya melakukan begitu. Tinggal taubatnya saja, kan tadi ajaran gitu. Istighfar yang astagfirullahaladzim, ya Allah, saya banyak salahnya, ya Allah, ampuni dosa saya. Hebat banget, makanya kita bersyukur tuh masih hidup seperti sekarang itu. Ya Allah, apa tujuannya adalah untuk kita memberikan waktu bagi kita untuk memperbaiki diri, nambah-nambah pahala, memperbaiki diri. Gitu aja, ya. Kan kita nggak tahu sampai kapan. Kalau kita dari sekarang nggak mau perbaiki diri, kapan gitu? Nanti udah diambil belum siap.
Israel datang, Assalamualaikum. Kan nggak Assalamualaikum lagi malaikat Israel. Emang kayak tamu, Assalamualaikum dulu. Kita bisa kabur. Ya, enggak Assalamualaikum. Dia datang, belum siap malaikat. Enggak bisa. Fa iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Apabila ajal sudah datang kepadamu, enggak bisa didulukan, enggak bisa diakhiri. Ya itulah waktu. Ya. Baik. 2 pasal udah. Udah jam berapa ini? Udah 2 pasal dulu. Ada tanya ada gitu ya. Ini 2 pasal Pak, kalau kita lakukan setiap minggu 2, sekarang 2. Wah, luar biasa ini spiritual kita. Nah, makanya kita dicatat tuh Pak. Ini nanti dengerin lagi, oh caranya begini. Gitu. Sebab kalau kita nggak bisa mengelola diri kita nggak akan meningkat Pak. Ya tetap saja begitu jadi muslim kita, tapi kita harus meningkat. Ya kualitasnya. Ya. Jadi bab yang pertama. Bahwa wasilun minhu ilaihi min jalbil manaqib wa jab'il mudhaf. Ini kalau sudah di atas sedikit udah. Yang mana nih ya? Yang pertama. Iza aradta yuftaha. Ma min ilaik min jalbil manaqib wa jab'il. Iya. Ya, jadi gitu intinya. Ya, jadi artinya kita nggak bisa kita menghadirkan sifat roja pada diri kita mampu melihat karunia-karunia Allah kepada kita, al-manafi, kemanfaatan dari kita, karunia Allah pada kita. Iya, dari arah kita manfaat apa sih yang Allah berikan pada kita dan menarik manfaat itu. Kalau sudah tahu karunia Allah, itu kan bentuk karunia Allah. Kalau sudah kita tahu gitu, maka timbul akan sifat roja pada kita. Tapi sebelum kita bisa memperhatikan itu, sifat roja nggak akan tumbuh. Jadi gitu. Ya. Iya, gitu ya. Saja. Ya, baik. Allah alam gitu. Jadi caranya tadi tuh, bagaimana menumbuhkan sifat roja, sifat khauf pada diri kita. Caranya sudah jelas kan. Yang kedua, pasal kedua, jangan kita salah dalam melihat keadaan. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik bagi kita, itu sebenarnya bermanfaat bagi kita. Ya, karena Allah tidak akan memberikan sifat keadaan tidak baik bagi kita. Iya. Iya, daf'il mudhar ya. Iya. Oke ya, udah. Coba ada, silakan ada pertanyaan. 2 pasal ini. Silakan nih. Apa tuh? Iya. Tapi di Jawa itu kadang diisi dengan ritual-ritual yang seperti bahwa makanan itu selalu kita dulu. Iya. Itu makanan dibawa ke tengah laut. Tengah laut. Iya. Itu apa ya? Iya. Menyimpan ajaran Agama Islam itu datang ke Indonesia di Nusantara ini dalam keadaan ketika Nusantara ini sudah punya keyakinan, tradisi dan budaya, animisme, budaisme. Jadi sebelum Islam masuk, yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujar, yang dibawa oleh para orang-orang Muslim yang hadir ke sini membawa ajaran Islam, sebelumnya sudah ada kepercayaan, tradisi, kebudayaan, animisme, budaisme. Ya percaya bukan kepada Tuhan karena belum ada dakwah. Ya Hinduisme, Budaisme, animisme. Nah, sehingga ketika Islam datang di Indonesia, ini kebudayaan bisa dikikis begitu saja. Maka orang ada yang masuk Islam, tapi kebudayaannya nggak luntur, dakwahnya masih terus berjalan. Gitu. Dulu masuk Islam itu kalau kita tidak pendekatan budaya, makanya Wali Songo mengumpulin orang ngaji seperti ini, dia buat apa kegiatan golek, gamelan, karena hobinya orang Jawa itu golek. Tapi katanya di sini golek gratis, kemudian kan hobinya dia gitu, gamelan itu kan. Tapi masuk sini harus ada syaratnya, baca kalimat syahada. Apa kalimat syahada? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu membaur dakwah gitu.
Tetapi begitu Islam, karakternya, budayanya banyak yang belum tuntas. Sehingga masih ada kepercayaan gitu. Satu Muharram, makanya salah satu diisilah untuk persembahan. Karena dewa laut, ya, yang kasih dia rezeki, biasanya nelayan yang begitu tuh. Ya, kasih dia rezeki dibawa. Pada dari kemurnian Islam, itu udah musyrik, nggak boleh. Jadi dakwahnya sebenarnya makanya masuk bahwa dakwah di Indonesia itu belum tuntas. Masih perlu dai dakwah yang menuntaskan. Jadi mengislamkan Nusantara. Kemarin kan ribut itu. Menusantarakan Islam apa mengislamkan Nusantara? Ada Islam Nusantara. Nah, itu kan pernah ribut ya. Kenapa? Karena memang tradisinya begitu. Kebudayaan. Nah, inilah justru kita ngaji ini untuk memurnikan. Inilah ajaran Islam sebenarnya gitu. Jadi kan tapi banyak kan yang se-Indonesia itu banyak, luar biasa itu. Di Jawa itu Pak, sampai sekarang yang sholat ngiling-ngiling masih banyak Pak. Banyak kan? Iya, padahal kata syariat yang namanya sholat adalah ibadatun mahsusatun muftatihatun bitakbir wa muftatihatun bitaslim. Sholat itu menurut ajaran agama itu ibadah khusus yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau ibadah Allahu Akbar awalnya, kemudian Assalamualaikum, itu baru sholat. Tapi dalam pernyataan masyarakat, orang sholat ada yang iling, Pak. Udah sholat belum? Udah. Tapi kan sholat itu zikrullah, ingat Allah. Lah saya tadi udah ingat sama Allah tuh. Jadi doa masih perlu dakwah. Ya, banyak, bukan hanya di Jawa aja. Tapi rata-rata itu di Jawa memang demikian. Maka kita harus banyak dakwah. Kita aja nih, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Udkhulu fis-silmi kafah." Peganglah, masuklah olehmu ajaran Islam secara keseluruhan. Salatnya Islam, puasanya Islam, dokternya Islam, bermuamalah Islam, semuanya pakai aturan. Karena di dalam Al-Qur'an itu semuanya ada aturan. Kita kan ada. Salatnya pakai Islam tapi ekonominya enggak Islam, berpolitik enggak secara Islam. Nah, itu perlu penjabaran gitu, Islam gitu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ada, silakan sebelum kita tutup. Dari bapak-bapak yang lain enggak apa-apa, Pak. Enggak, jangan kalau kan malu-malu, kenapa demikian? Biar paham. Kalau udah paham tinggal melaksanakan. Cukup ya? Waktu suruh berapa menit lagi, Pak? Udah. Ya. Ya. Iya. Kalau itu kan takut. Iya. Itu juga itu tidak sementara ada perintah di dalam ibadah itu yang selalu dunia bila kita. Iya. Jika sholat, jika puasa juga hanya ingin berada di Allah. Nah, kalau kita masih mempunyai kaidah dan tahu apakah itu tidak dilakukan? Iya. Udah ya, saya luruskan dulu. Roja, arti dari definisi artinya adalah rasa harap roja ya. Tapi sebenarnya roja bukan seperti yang Pak Haji ilustrasikan. Roja itu sebenarnya bukan di sini dijelaskan dalam kitab ini. Itu adalah kesadaran atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita sadar bahwa seluruh yang kita gunakan, fasilitas yang kita manfaatkan itu adalah kita sadar bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu mengharapkan nikmat Allah, rasa selalu kita mengharap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu roja. Kesadaran itu enggak boleh keluar dari kita. Kadang kan kita berpikir enggak ada roja. Saya usaha gaji bulanan saya segini karena usaha saya. Itu jauh dari roja. Saya dagang punya keuntungan nih, usaha saya. Enggak ada sifat itu rasa harap atau karunia, kesadaran karunia itu dari Allah. Satu. Khauf sama juga. Kalau definisinya adalah rasa takut. Tapi sebenarnya
yang dimaksud di sini adalah kesadaran perbuatan kita, amal ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah yang sangat kurang, sedikit. Makanya kita harus takut sama Allah, nggak diterima, ini sedikit banget, khusus juga enggak. Jadi kita mengharapnya dari gitu. Jadi penjabaran dari roja dan khauf bukannya kita terkeluar dari sifat keikhlasan, tidak. Jadi kita mengharapkan kesadaran akan semua karunia Allah, itu roja. Kesadaran akan sedikitnya amal ibadah yang kita lakukan, kita berikan persembahan kepada Allah, itu khauf. Makanya kita selalu khawatir sama Allah nggak diterima nih, jangan-jangan nih. Nah itu takut sama Allah. Wallahualam bisa. Gitu tadi Pak Haji. Ya, tapi bukan seperti itu. Nanti nggak keluar dia dari keikhlasan. Wallahualam bisa. Ya, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi wawasan, nambah ilmu kita sehingga kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik, semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin. Hamdan na'am, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sari ibadillahi salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamjata wa la 'asiran illa yassarta wa la hajatan illa qadaita ya arhamar rahim. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin waj'alna minal muttaqin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri talmin dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.